Halo, kawan-kawan ginjal, apa kabar? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang sehat dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Saya Rizky Pisca. Terima kasih sebelumnya bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kali ini saya ingin bahas tentang apa tata laksana dan pengobatan penyakit ginjal. Apa pengobatan penyakit ginjal di Indonesia atau di luar negeri? Apa obat tata laksana terapi untuk penyakit ginjal? Sebelum saya bahas pengobatan penyakit ginjal, saya ingin bahas sedikit fungsi ginjal dalam tubuh. Peranan ginjal dalam tubuh itu seperti apa? Yang pertama, sebagai pembuangan zat akhir metabolisme dalam tubuh. Pembuangan pembersih seperti urium, kreatinin, asam urat, itu zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh harus dibuang. Ginjal lah yang berperan penting untuk ekskresi, untuk membuang zat-zat akhir metabolisme tersebut. Selanjutnya, fungsi ginjal mengatur keseimbangan cairan, mengatur elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, fluor, fosfor. Itu yang diatur oleh elektrolit di dalam ginjal. Ginjal juga mengatur asam basa dalam darah, dan ginjal juga penghasil hormon eritropoietin, EPO, untuk sel darah merah. Dan ginjal juga berfungsi aktivasi vitamin D untuk kesehatan tulang, dan ginjal juga mengatur tekanan darah. Kurang lebih itulah fungsi-fungsi ginjal di dalam tubuh. Sangat-sangat amazing sekali. Selanjutnya kita bahas, kita sharing saja di sini. Apa pengobatan bagi penyakit ginjal? Apa obat-obat penyandang penyakit ginjal ini? Apa tata laksananya? Apa pengobatannya? Sebelum kita bahas, saya klarifikasikan terlebih dahulu. Penyakit ginjal ada dua, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal akut, definisi sederhananya adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Onset atau waktunya kurang lebih dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Penurunan fungsinya secara mendadak dilihat dari abnormalitas komposisi marker lab seperti urium kreatinin, elektrolit, analisa gas darah, marker lab darah sama marker lab urinnya ada komposisi abnormal. Itulah cara menegakkan diagnosis penyakit ginjal akut secara simpel. Tanda gejalanya ada gejala sistemis, ada gejala-gejala yang umum sih, seperti penurunan produksi kencing, volume kencing pastinya menurun, adanya oliguri, produksi kencing 400 selama 6 jam kurang, ada anuri tidak kencing, terus adanya demam tinggi, adanya mual muntah, adanya bengkak, adanya sesek, adanya tanda gejala penyakit ginjal akut, ada encephalopathiuremicum, penurunan kesadaran, efek racun-racun mengendap di otak karena ginjal tidak mampu berfungsi untuk mengeluarkan racun tersebut. Itulah tanda gejalanya. Bahkan gejala yang paling berat bisa penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Sangat-sangat krusial sekali. Terus apa pengobatan penyakit ginjal akut ini? Biasanya penyakit ginjal akut ini ditemukan bagi pasien-pasien yang sudah lama dirawat di rumah sakit dengan penyakit-penyakit dasarnya seperti ada penyakit jantung dan penyakit-penyakit luka bakar lainnya, ada dehidrasi dan sebagainya. Penyebab penyakit ginjal akut seperti ada dehidrasi, luka bakar, perdarahan, serangan jantung, obat-obatan. Itulah penyakit ginjal akut penyebabnya. Terus apa tata laksana pengobatnya? Penyakit ginjal akut, pengobatannya ada pengobatan konservatif medikamentosa, dikasih obat-obatan, diet yang bagus, bahkan sampai dialisis. Intinya penyakit ginjal akut ini jika ditangani dengan cepat, tepat, dilakukan tata laksana dengan tepat, laju perburukannya, progresivitasnya bisa dikendalikan, bahkan bisa di stop dengan cara medikamentosa konservatif, obat-obatan. Mungkin ada beberapa yang memerlukan dialisis atau cuci darah sekali 2 kali, terus dievaluasi hasil labnya bagus, fungsi ginjalnya seperti sedia kala, kan dialisisnya tidak dilanjutkan lagi. Intinya penyakit ginjal akut jika
diobati secara tepat cepat, laju perburukan progresivitasnya bisa dikendalikan, bahkan bisa di stop, dan fungsi ginjal kembali seperti sedia kala. Terus selanjutnya, penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease and stage renal disease adalah suatu kelainan struktur maupun fungsional organ ginjal yang lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Beda yang membedakan penyakit ginjal kronik dan penyakit ginjal akut adalah dari segi onset waktu. Kalau penyakit ginjal kronik lebih dari beberapa bulan, 3 bulan, kurang lebih seperti itu teman-teman, kawan-kawan ginjal. Tanda dan gejala penyakit ginjal kronik ini hampir sama dengan penyakit ginjal akut, yang membedakan dari segi onset waktu doang. Terus apa pengobatan penyakit ginjal kronik ini? Apa obatnya? Apa tata laksana penyakit ginjal kronik ini? Penyakit ginjal kronik ada 5 stadium, stadium 1, 2, 3A, 3B, stadium 4, dan stadium lanjut atau stadium end-stage renal disease. Stadium 1, 2, dan 3 tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Kebanyakan pasien yang datang di rumah sakit datang dengan stadium lanjut dengan tanda gejala yang berat. Nefrolog atau ahli ginjal, para medis lainnya tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Tindakan aktif yang bisa dilakukan hanyalah dengan cuci darah. Ini sangat-sangat krusial, merugikan sekali bagi individu itu. Itulah pentingnya mendeteksi, mendiagnosis penyakit ginjal kronik ini stadium awal. Bila stadium awal ditemukan, stadium 1, 2, dan 3 ditemukan, tujuan pengobatannya adalah mengerem laju perburukan agar tidak jatuh ke stadium lanjut. Direm perburukannya itu dengan cara medikamentosa, obat-obatan, diet yang bagus. Itulah terapi-terapi pengobatan penyakit ginjal kronik stadium awal. Obat-obatan penyakit dasar yang membuat penyakit ginjal kronik stadium awal itu apa misalnya? Itulah yang diberikan pengobatan. Misalnya ada faktor risiko hipertensi, diabetes, obesitas. Itulah kita berikan terapi, obat-obatan, dan diet agar tidak jatuh ke stadium lanjut. Tujuannya mengerem agar tidak menjadi stadium lanjut penyakit ginjal kronik stadium awal ini. Terus kita konsen ke penyakit ginjal kronik stadium 5 atau stadium lanjut. Apa tata laksananya? Apa pengobatannya? Penyakit ginjal kronik stadium 5 atau stadium lanjut yang fungsi ginjalnya di bawah 15% atau kurang 15% memerlukan terapi renal replacement terapi, terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini dibagi bahasa kedokterannya disebut dialisis. Dialisis itu kan ada 2, hemodialisa, cuci darah dengan mesin, dan CAPD, cuci darah dengan perut. Modalitas terapi yang bisa dipilih hemodialisa, cuci darah dengan perut, cuci darah dengan mesin, dan cuci darah dengan perut. Itulah terapi-terapi pengganti ginjal. Hemodialisa, cuci darah dengan mesin, dan cuci darah dengan perut. Cuci darah dengan mesin bagi penyandang penyakit ginjal memerlukan akses vaskuler seperti HV fistula, Cimino, HV shunt. Ini akses terbaik untuk cuci darah dengan mesin karena minim risiko seperti infeksinya jauh. Kalau memakai akses kateter double lumen sifatnya ada 2, ada short term dan long term. Short termnya kateter double lumen temporer yang dipasang di jugularis dan di femoralis, bisa dipakai 5 kali atau dalam kurun waktu sebulan sampai 3 bulan. Sangat risiko infeksi sekali. Ini bagi penyakit-penyakit ginjal akut biasanya memakai akses kateter double lumen temporer ini. Dan ada kateter double lumen short term tunneling. Ini berlakunya 1 tahun. Biasanya bagi penyandang penyakit ginjal kronik yang terapi pengganti ginjalnya dipilih modalitasnya cuci darah dengan mesin. Sebelum memakai akses Avesan Cimino permanen, dia memakai akses tunneling dulu setahun untuk mempersiapkan pembuatan akses Avesan ini. Avesan atau HV fistula ini kan dibikin sama dokter bedah vaskuler, PTKV, dokter bedah umum, dipakai di selesai operasi.
kan tidak serta merta dipakai, ada menunggu maturasi matangnya 2 bulan sampai 3 bulan. Itulah HV fistula. Ada juga HV grafts. HV grafts bagi pembuluh darah dan arterinya gak kelihatan, kecil, dipakailah HV graft untuk akses hemodialisa. Tapi di Indonesia kebanyakan HV fistula yang dipakai karena minim resiko infeksi dan permanen. Itulah akses cuci darah. Saya tidak banyak bahas, mungkin di video selanjutnya saya bahas tentang akses vaskuler untuk hemodialisa, cuci darah dengan mesin. Terus selanjutnya cuci darah dengan perut, memerlukan akses juga tank top. Cuci darah dengan perut bisa dilakukan di rumah, di kantor 3-4 kali dalam sehari selama 20 menit. Itulah modalitas terapi penyakit ginjal kronik dengan dialisis, cuci darah dengan mesin ataupun perut. Terus ada juga transplantasi cangkok ginjal. Inilah terapi ideal, terapi definitif terbaik untuk penyakit ginjal kronik. Di Indonesia baru dilakukan bagi pendonor hidup, living donor. Itulah cangkok ginjal terapi yang terbaik. Bila sudah dilakukan terapi cangkok ginjal, dietnya tidak dibatasi, berpergian jauh bisa, merasa lebih sehat, kuantitas dan kualitas hidup tentunya meningkat. Biasanya bagi seseorang yang sudah terdiagnosis penyakit ginjal itu makannya dibatasi, dietnya dibatasi, cairannya dibatasi, pergi kemana-mana luar kota harus konfirmasi kota itu apakah ada tempat fasilitas cuci darah dengan mesinnya terdekat, kurang lebih seperti itu. Sedangkan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal tidak, pengaturan dietnya tidak dibatasi, masa lebih sehat, berpergian jauh bisa. Itulah kelebihan transplantasi ginjal. Sekarang saya ingin bahas apa terapi terbaik untuk penyakit ginjal kronik, apa terapi masa depan untuk penyakit ginjal kronik. Terapi terbaik definitif ideal penyakit ginjal kronik adalah cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Saya bahas sedikit data di Indonesia. Penyakit ginjal kronik tertangani dengan baik di Indonesia, persentase angkanya 5-10%. Tentu ini persentase yang sangat rendah, sangat kecil sekali tertangani dengan baik penyakit ginjal di Indonesia, persentasenya 5-10%. Dan pengelolaan penyakit ginjal di Indonesia, modalitas terapi yang dipilih 80%-nya terapi cuci darah dengan mesin dan cuci darah dengan perut sedikit, cangkok ginjal pun sedikit. Apa masalahnya cangkok ginjal itu sedikit? Terapi terbaik definitif ideal penyakit ginjal kronik itu kan cangkok ginjal. Kenapa sedikit? Karena donornya yang tidak ada di Indonesia. Karena sifat transplantasi ginjal atau cangkok ginjal ini harus sifat sukarela. Dan ginjal itu tidak boleh diperjualbelikan, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Terus harapan saya selama saya pembelajaran tentang ilmu kesehatan ginjal dari beberapa tahun sebelumnya, dari tahun 2012 sampai sekarang, terapi terbaik definitif menurut saya bagi penyakit ginjal adalah bagi penyakit ginjal kronik stadium lanjut adalah terapi definitifnya, idealnya cangkok ginjal, transplantasi ginjal. Saya berharap Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah untuk menyempurnakan Komite Transplantasi Nasional. Komite Transplantasi Nasional sudah dibentuk di ibu kota. Semoga Kemenkes dan pemerintah menyempurnakan lagi Komite Transplantasi Nasional ini untuk mengorganize bagi teman-teman, keluarga, atau orang lain yang berhati mulia yang sukarela ingin mendonorkan ginjalnya bagi penyandang penyakit ginjal ini. Semoga pemerintah memfasilitasi Komite Transplantasi Nasional untuk mengorganize, meregister siapa orang-orang yang ingin mendonorkan ginjalnya. Dengan adanya seperti ini, kan sah namanya, dan tindakan cangkok ginjal bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Hanya pemerintahlah yang tahu
bagaimana membentuk Komite Transplantasi Nasional. Jika sudah dibentuk Komite Transplantasi Nasional dan sudah terregister dengan baik bagi pendonor-pendonor ginjal ini, otomatis kegiatan operasi cangkok ginjal bisa dilakukan dengan baik dan dengan sah. Dengan adanya seperti ini, otomatis kedepannya persentase penanganan penyakit ginjal di Indonesia grafiknya akan meningkat. Saya rasa seperti itu. Terus yang saya ingin sampaikan, sayangilah ginjal Anda, sahabat-sahabat sehat, sahabat-sahabat ginjal, kawan ginjal yang menonton video ini sebelum terlambat. Saya tutup dengan sekian, terima kasih. Salam dari Ubud Bali. Thanks.